bilang selamat pagi, masih ingat kan jawabannya apa? Semangat pagi. Sekali lagi ya, selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita lanjut sekolah minggunya, Kak Eci mau ingatin, jangan ada yang main-main ya. Sekarang mainannya ditinggal dulu, disimpunin dulu, terus kita fokus ibadah sama-sama. Semuanya sudah harus duduk manis di depan laptop, handphone, atau mungkin televisinya masing-masing. Oke, kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Kalau ada saudaranya yang mungkin masih duduk, sekarang disuruh berdiri deh. Ayo, suruh berdiri, bersemangat, kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu, yuk ayo ayo, cepatlah. Ikutin gerakannya ya. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, la 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 la, lili lili li. Bunga-bunga pun menari, goyang kanan dan kiri. Oke, sekarang masih berdiri. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tangannya dilipat dan matanya ditutup. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita saat ini dan pasti menolong ibadah kita hari ini. Amin. Matanya dibuka. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang hari ini kita bisa ikut ibadah bersama-sama. Salam juga. Hebat, masih ingat semua. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergembang. Pujilah nama Tuhan, puji dengan bergembang. Puji Tuhan dengan gemar puji namanya. Pujilah nama Tuhan, kita pun bunyikanlah. Pujilah nama Tuhan, kita pun bunyikanlah. Jeng 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 jeng, dengan kita puji namanya. Oke, sekarang semuanya duduk yang rapi. Semuanya duduk yang rapi. Tangannya dilipat. Oke deh. Sekali lagi. Tangannya dilipat. Oke deh. Oke, kalau mungkin minggu lalu ada yang ikut sekolah minggu online dari Gereja Toraja, tahu? Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Raja Firaun yang tidak memperbolehkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan telah mengutus Musa dan Harun untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Raja Firaun belum membolehkan. Dan kemudian Tuhan memberikan tulah atau hukuman kepada orang Mesir. Yang pertama adalah air menjadi darah. Jadi waktu itu semua air yang ada, semua sumber air yang ada di Mesir pada saat itu berubah menjadi darah. Tapi Raja Firaun belum bolehin juga. Yang kedua adalah katak, masih belum boleh. Yang ketiga nyamuk, tetap Raja Firaun tetap belum bolehin. Yang keempat lalat pikat, masih juga Raja Firaun nggak bolehin. Yang kelima penyakit sampar pada ternak, belum boleh juga. Yang keenam ada yang ingat? Bara. Yang ketujuh hujan es. Yang kedelapan belalang. Yang kesembilan gelap gulita. Dan masih juga Raja Firaun belum memperbolehkan orang Israel keluar dari Mesir. Mau tahu kisah selanjutnya? Nanti Bu Maria akan ceritakan. Oke. Nah, selama di rumah aja, udah berapa bulan ya kita di rumah aja? Dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Udah hampir 4 bulan kita di rumah aja. Tapi tetap sekolah minggu kan?
Kan sekarang banyak tuh sekolah minggu online, jadi harusnya tetap sekolah minggu ya. Atau mungkin dibacain sama mama papa atau sama kakak tantenya tentang cerita-cerita Alkitab, itu juga nggak apa-apa. Tetap rajin berdoa, harusnya tetap rajin berdoa, tetap menyanyi di rumah, menyanyi lagu-lagu sekolah minggu, memuji Tuhan. Nah, walaupun saat ini kita bersekolah minggunya di rumah, tapi Tuhan Yesus itu ada di mana kita berada saat ini. Roh Kudus selalu ada di tempat kita saat ini, membimbing dan menyertai kita. Tuhan Yesus itu ada di dalam rumah kita. Kita menyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Berdiri ya semuanya. Kita menyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. My Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. My Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah melakukan kesalahan, terutama jika mama dan papa melarang kita untuk keluar rumah, tetapi kita malah marah-marah dan melawan. Nah, itu udah dosa atau belum? Pasti itu sudah termasuk dosa dan Tuhan tidak suka. Nah, kita ambil sikap berlutut, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami sering marah-marah kepada mama dan papa, sering melawan perintah mama dan papa, dan juga menyakiti hati Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sudah mengakui dosa kita, dan sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah atau kabar baik dari Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 111 ayatnya yang ke-9. Kita baca. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Nah, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan anak-anaknya, dan janji itu berlaku untuk selama-lamanya. Nah, sambil bersalam-salaman, kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah mendengarkan kabar baik dari Tuhan, kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru atau perintah dari Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-14. Kita baca. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, Tuhan meminta supaya kita memberitahu kepada anak cucu kita bahwa yang menolong orang Israel keluar dari tanah Mesir adalah Tuhan.
Adik-adik kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyi Alkitab, Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita baru hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita baru. Kiranya kami dapat mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan, Ibu Guru kami yang akan bercerita, kiranya Engkau menuntun agar dapat bercerita sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Hai semuanya, sudah siap dengar cerita hari ini? Pasti dong sudah siap. Nah, seperti Kakak Inci tadi bilang, cerita minggu kemarin tentang Tula. Sampai Tula yang ke-9 yaitu gelap gulita, Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Tuhan memanggil lagi Musa dan Harun. Musa, Harun, kesinilah. Baiklah Tuhan, aku memberikan perintah kepadamu untuk pergi menemui Firaun. Katakanlah kepada Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau dia tidak mau berkeras hati, katakan kepadanya bahwa aku akan mendatangkan Tula yang lebih berat daripada yang kemarin, itu Tula yang ke-10, yaitu semua anak sulung orang Mesir akan mati. Biarlah Firaun dan orang Mesir tahu bahwa akulah Tuhan. Kemudian Musa pun pergi dari hadapan Tuhan untuk menuju ke istana Firaun. Firaun, izinkanlah bangsaku untuk keluar dari Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhanku. Oh, tidak boleh orang Israel keluar dari Mesir. Kalau begitu, Tuhan akan mendatangkan Tula yang ke-10, Tula yang lebih berat daripada yang kemarin, yaitu semua orang anak sulung orang Mesir akan mati, termasuk anakmu Firaun. Biar engkau tahu dan semua orang Mesir tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pokoknya tidak boleh, kata Firaun, tidak boleh orang Israel keluar. Kemudian Musa pun keluar dari istana dengan marah-marah. Gimana ini? Firaunnya keras kepala. Sudah mau Tula ke-10 juga tidak mau mengizinkan bangsa Israel. Gimana ini Tuhan? Kemudian Tuhan memanggil Musa dan Harun. Musa dan Harun, kesinilah. Baiklah Tuhan, pergilah, temuilah orang Israel. Katakanlah kepadanya untuk mereka bersiap-siap, karena mereka akan keluar dari tanah Mesir. Jangan lupa, katakanlah kepada orang Israel untuk mengambil domba. Domba jantan yang tak bercacat atau yang mulus sekali badannya. Nah, kemudian domba ini dipotong, terus darahnya taruh sebagian di atas pintu nih. Nanti ketika Tuhan datang, dia bisa melihat bahwa itu adalah rumah orang Israel. Dan katakanlah kepada orang Israel untuk memasak daging domba itu dan mereka makan bersama roti yang tidak beragi. Terus katakan juga kepada orang Israel ketika mau keluar dari Mesir untuk meminta emas dan perak kepada tangganya orang Mesir, karena aku akan membuat mereka bermurah hati dan mau berbagi. Dan satu lagi, harus ingatkan kepada orang Israel untuk mengingat semua kejadian ini, di mana aku menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Aku akan membawanya ke tanah perjanjian karena aku mengasihi mereka. Terus aku juga menepati janjiku kepada nenek moyang mereka, yaitu
Abraham, Ishak dan Yakub. Aku sudah berjanji kepadanya untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk kubawa ke tanah perjanjian. Dan ingatlah dan rayakanlah setiap tahunnya. Ini sebagai pasca perjanjian lama, yaitu di mana aku menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ingat, ceritakanlah kepada anak cucumu bahwa akulah yang menyelamatkan kalian karena aku mengasihi bangsa Israel. Kemudian malam pun tiba. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada orang Israel melakukan semuanya. Mereka di dalam rumah berdoa bersama, meminta pertolongan kepada Tuhan, mereka makan bersama, dan tak lupa mereka menyiapkan bekalnya untuk perjalanan dan juga mengumpulkan baju-bajunya untuk dibawa. Bahkan semua harta bendanya mereka simpul semuanya. Nah, apa yang terjadi dengan orang Mesir? Wow, coba dengarkan. Dari sebelah sana terdengar tangisan. Dari sebelah sana, bahkan dari istana juga terdengar tangisan. Iya, di mana-mana di rumah orang Mesir terdengar tangisan kesedihan. Mengapa? Karena semua anak sulung mereka mati. Bahkan juga anak sulung Firaun. Dengan sedih dan juga marah, Firaun menyuruh anak buahnya memanggil Musa dan Harun. Suruhlah Harun dan Musa menghadap sekarang juga. Kemudian Musa dan Harun pun datang. Iya Firaun, ada apa? Oke, sekarang suruhlah bangsamu keluar dari Mesir ini. Aku sudah tidak tahan lagi dengan apa yang diperbuat Tuhan kepada kami. Sekarang pergilah. Kemudian Musa dan Harun pun pergi menemui bangsa Israel. Dan mereka sudah bersiap-siap untuk keluar dari tanah Mesir. Terus Tuhan bukan hanya mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tetapi Tuhan dengan setia memelihara, menjaga siang dan malam. Ketika siang hari Tuhan menjaga dengan tiang awan, ketika malam hari menjaganya dengan tiang api. Tuhan melakukan semuanya karena Dia mengasihi bangsa Israel. Tuhan yang sama juga yang mengasihi bangsa Israel juga mengasihi kita semuanya dan juga menyelamatkan kita semuanya. Walaupun kita hanya di rumah, tetapi Tuhan tetap ada bersama kita karena Tuhan mengasihi kita. Cerita yang kita dengarkan tadi semuanya terambil dari Alkitab. Nah, sekarang ayo ambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari Keluaran 13, 12 sampai 13. Oh, panjang ya. Keluaran 11, 12, 13. Nah, karena bahannya panjang, kita hanya baca Keluaran 12 ayat 21 sampai 25 dan Keluaran 13 ayat 20 sampai 22. Oke, sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat, kita baca ya. Keluaran 12 ayat 21 sampai 25. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahimu. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini." Terus pasal 13 ayat 20 sampai 22.
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Sekarang tutup Alkitabnya, kita berdoa doa Bapa kami. Sudah siap? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang semuanya ayo berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita berbahagia karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mengasihi bangsa Israel, dia juga mengasihi kita. Karena itu kita bernyanyi, aku berbahagia. kita masuk ke dalam aktivitas. Yang pertama, aktivitas untuk kelas anak Indria dan anak kecil, yaitu membuat pembatas Alkitab dengan pola tangan. Dan yang kedua, aktivitas untuk kelas anak besar dan anak remaja, yaitu CCA online. Nah, kita masuk dulu ke dalam aktivitas anak Indria dan anak kecil. Apa yang kita perlukan ya? Yuk sama-sama lihat ya. Yang kita butuhkan itu gampang adik-adik, nih semua ada di tangan kakak nih. Yang pertama nih kertas cover, nanti pakai kertas cover ya adik-adik ya, supaya bagus untuk pembatas Alkitab. Kemudian ada gunting, kemudian ada warna atau bisa krayon, kemudian apalagi ya, oh ada pulpen atau pensil buat menggaris, dan juga ada pita. Pitanya mana ya? Pita ini ada pita. Oke, untuk cara membuatnya adik-adik lihat ya. Oke, jadi adik-adik yang pertama itu letakkan tangan adik-adik di atas kertas cover, kemudian gambar pola tangan adik-adik seperti ini. Iya, sampai bertemu di bawah ya guys. Oke, nah itu pola tangan kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan juga adik-adik seperti ini. Agak susah ya kalau misalnya di rumah
ada kakak, ada om, ada tante, atau ada orang tua bisa bantu untuk gambarkan. Iya, ditarik pelan-pelan. Ini gambarnya karena kakak nggak biasa pakai tangan kiri ya, jadinya miring-miring. Tapi ini sebagai contoh aja adik-adik. Oke, ya agak miring ya. Ya, tapi gitu caranya. Kemudian setelah itu digunting. Digunting seperti ini adik-adik. Nah, oke. Nah, ini digunting terus sampai selesai adik-adik ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, jari-jari tangan kita ada berapa? Ada 10. Nah, sama seperti tulah yang kita sudah pelajari, itu ada 10. Tulah pertama sampai tulah yang ke-10. Nah, nanti setiap tulah itu dituliskan di setiap jari-jari tangan kita ini. Contohnya nih, kakak udah bikin nih di sini nih, kakak tulis nomor 1 air menjadi darah, yang kedua itu katak, yang ketiga itu nyamuk. Nah, ditulisin sampai tulah yang ke-10. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, nanti silakan adik-adik berkreasi. Ini kakak warnainya hanya di sini nih. Hanya di sini dan di sini. Kalau adik-adik mau tambah gambar yang lain silahkan. Aktivitasnya sudah dibuat seperti ini. Nah, jangan lupa ya nanti ditambahkan pita. Jadi bisa dijadikan pembatas Alkitab seperti kakak nih, masukkan seperti ini, ya kan? Nah, tapi adik-adik sebelum dijadikan pembatas Alkitab, adik-adik ini akan dinilai dan nanti akan dapat hadiah dari guru sekolah minggunya. Nah, caranya adik-adik foto, kemudian dikirim via WhatsApp ke guru-guru sekolah minggunya, atau bisa juga di-upload di Facebook atau di Instagram, nanti di-tag ke akun sekolah minggu. Nanti infonya akan ada di sini nih untuk akun sekolah minggu. Oke? Masuk ke dalam aktivitas untuk anak besar dan anak remaja, yaitu CCA online. Nah, untuk alamatnya nanti kita akan share ya di grup, akan dikirim melalui grup WhatsApp untuk linknya. Dan bisa juga adik-adik lihat di sini nih. Ada kan di sini. Nah, adik-adik bisa ketik aja langsung di browser, nanti klik, nanti akan keluar pertanyaannya dan adik-adik jawab. Kalau sudah dijawab, nanti kakak-kakaknya akan menilai siapa yang paling cepat mengirimkan jawaban dan jawabannya betul juga akan mendapatkan hadiah. Yeay. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati kita, anak-anak sekolah minggu. Saat ini persembahan kita akan dikumpulkan di rumah kita masing-masing. Nanti pada saat kita bisa bersekolah minggu lagi, kita bisa bawa ke tempat sekolah minggu kita, atau bisa juga kita transfer melalui rekening sekolah minggu Jemaat Elim Balikpapan. Ayo adik-adik sekolah minggu, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Sudah memberikan persembahan, sekarang kita mau berdoa persembahan dan doa syafaat. Kalau kita mau berdoa, kita harus duduk yang rapi, lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita akan mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa.
Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau masih menyertai kami dalam mengikuti ibadah saat ini. Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biar dapat kami pakai dalam menolong sesama kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang masih setia kepadamu untuk datang beribadah walaupun di rumah saja. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan, sertai dalam setiap aktivitas, dalam bermain di rumah, berkumpul bersama keluarga. Tuhan, kami berdoa juga buat orang tua anak-anak sekolah minggu, berkati dan berikan kesehatan juga kepada mereka, terutama mereka yang masih harus bekerja dalam situasi pandemik ini. Tuhan, kami berdoa juga buat kakak-kakak sekolah minggu kami, berikan kesehatan dan kemampuan kepada mereka, sehingga mereka tetap membuat ibadah-ibadah kreativitas untuk kami beribadah di rumah. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati mulai dari tingkat tinggi Bapak Presiden sampai yang terendah Tuhan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang terbaik buat kami semua di masa pandemik ini dan akan memasuki kehidupan new normal, sehingga kami dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami lagi. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ayo adik-adik, kita berdiri, kita memuji Tuhan karena Tuhan sayang padaku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah dicerti, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Hore! Pergilah, katakan dan ceritakanlah kepada papa, mama, kakek, nenek, dan semua orang bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, mengasihi bangsa Israel, juga menyelamatkan kita dan mengasihi kita. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Yeay, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semuanya mengikuti ibadah ini dengan baik kan? Oke, atau tadi jangan-jangan ada yang pas lagi ibadah terus lari-larian atau main-main? Gak ada kan? Semuanya mengikuti dengan baik? Hebat. Oh iya, sekedar informasi, kalau ada yang rindu untuk memberikan persembahan pujian bagi Tuhan, nanti bisa minta tolong kakak, mama, atau papa untuk memvideokan kalian menyanyi. Terus nanti videonya dikirim ke Kak Trisna. Untuk informasi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi guru sekolah minggu yang kalian kenal atau langsung ke Kak Trisnanya aja. Oke, mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Di rumah, kalau ada mama atau papa atau saudara-saudara yang lain, bisa diajak untuk mengikuti gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
Demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. It's about